Selamat datang di channel video saya. Kali ini saya mau mengajak Anda untuk sama-sama melihat panduan hubungan antar umat beragama yang dihasilkan dari Forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia yang ke-7. Jadi belum lama ini saya mendapat postingan dari teman saya tentang hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa ini, ya. Nah, Ijtima Ulama ini menghasilkan panduan hubungan antar umat beragama. Poin inilah yang akan kita bahas. Namun sebelumnya, kami mohon dukungannya untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan jangan lupa klik tombol like-nya. Baik, sebagaimana diketahui, Ijtima Ulama dari Komisi Fatwa se-Indonesia yang ke-7 ini, itu menghasilkan panduan hubungan antar umat beragama. Ada 3 poin besar dari panduan hubungan antar umat beragama. Pada kesempatan kali ini saya tidak membahas ketiga poin tersebut. Saya hanya mengambil poin yang pertama. Nah, poin yang pertama itu adalah prinsip hubungan antar umat beragama. Nah, dalam poin yang pertama ini, prinsip hubungan antar umat beragama ini, di sana ada 3 poin, di mana poin pertama itu terdiri dari 2 hal penting. Jadi total semuanya itu saya uraikan secara umum ada 4 poin, ya. Nah, kita akan lihat satu persatu. Sengaja saya bahas ini supaya Anda dapat sendiri menilai, ya, bagaimana rumusan, ya. Jadi saya mau mengajak supaya Anda tidak terbuai dengan retorika manis. Jadi jangan hanya terbuai dengan indahnya kalimat, ya, rumusan redaksi kalimat, tetapi harus dibandingkan juga dengan track record, ya. Jadi jangan pernah melupakan track record dan jangan lupa juga akan sumber Islam yang pertama, ya. Jadi jangan hanya memperhatikan rumusan redaksinya. Nah, kita akan kritisi, kita akan lihat satu persatu. Poin yang pertama di sana dikatakan Islam menghormati pemeluk agama lain dan menjamin kebebasan umat beragama dalam menjalankan ajaran agama sesuai dengan keyakinannya dengan prinsip toleransi al-tasawuf sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Nah, ketika membaca poin ini, spontan muncul pertanyaan dalam diri saya, apakah Islam sudah mengakui nikah beda agama? Karena kita ketahui Islam kalau mau menikah secara Islam ya berarti yang non-muslim itu harus masuk Islam. Itu. Lantas di mana menghormati pemeluk agama lainnya? Di mana menjamin kebebasan umat beragama? Kalau memaksakan orang harus masuk Islam supaya bisa menikah. Itu. Dan satu hal yang perlu disadari, ya, dalam poin ini catatan penting itu ada di bagian akhir sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Menghormati pemeluk agama lain, menjamin kebebasan umat beragama, itu harus sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Sementara dalam Al-Quran sendiri, ada begitu banyak perintah dan ajaran yang sama sekali tidak menunjukkan sikap hormat terhadap pemeluk agama lain. Justru yang diajarkan adalah sikap kebencian dan permusuhan. Jadi di sini tampak, ya, pertentangan di dalam dirinya sendiri. Kita lihat poin yang kedua. Dalam masalah muamalah, perbedaan agama tidak menjadi halangan untuk terus menjalin kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat dan seterusnya.
Nah, jadi ketika membaca ya poin ini, spontan muncul pertanyaan dalam benak saya, bagaimana dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang melarang umatnya untuk menjalin relasi dengan orang kafir, menjadikan orang kafir sebagai teman dan lain sebagainya. Itu. Nah, di sini sekali lagi tampak pertentangan dengan sumber ajaran Islam sendiri. Ya. Selain itu, apakah Islam sudah membolehkan orang kafir sebagai pemimpin, entah itu sebagai presiden atau gubernur? Itu. Jadi, apakah dengan poin ini sekarang Islam sudah membolehkan demikian? Ya. Bersediakah ulama itu mengutuk umat Islam yang melarang menguburkan jenazah pendukung Ahok? Ya. Bersediakah? Nah, kita lihat poin yang ketiga sekarang, ya, bahwa umat Islam tidak boleh mengolok-olok, mencela dan atau merendahkan ajaran agama lain. Jadi ketika membaca poin ini saya langsung tertawa, ya. Karena apa? Ya pertanyaan dasarnya itu apa sanksinya jika umat Islam itu melanggar poin ini, ya? Atau bagaimana dengan ustadz atau dai yang menyampaikan tausiah berangkat dari Al-Qur'an yang menghina ajaran agama lain? Ya. Atau ya, bagaimana jika ada umat Islam mengatakan Alkitab itu palsu atau Yesus tidak disalibkan? Karena begitulah yang dikatakan Al-Qur'an. Nah, bagaimana ini? Ya. Kita lihat poin yang terakhir dari prinsip hubungan antar umat beragama. Di sana dikatakan antar umat beragama tidak boleh mencampuri dan atau mencampur adukan ajaran agama lain. Sekali lagi, ketika membaca poin keempat ini, saya hanya bisa tertawa. Karena apa? Bukankah sumber Islam sudah melakukan hal tersebut? Ya. Jadi di sini tampak ya pada poin pertama dari pedoman panduan hubungan antar umat beragama yang dihasilkan ijtima ulama tadi itu sudah bertentangan dalam dirinya sendiri. Ya, itu baru poin pertama. Belum lagi soal poin yang kedua dan ketiga terkait dengan ucapan keagamaan. Jadi bisa jadi dari sini bisa dipertanyakan, ya, sungguhkah hasil ijtima ulama ini atau hanya sekedar retorika manis? Ya, silakan Anda sendiri menilainya. Sekian dan terima kasih.